Nasmron Jamil. Oh ya, itu Ya, terima kasih ya. Hati-hati ya. Salam untuk Dede Bagi. Salam tempel dong. Yoduh. Aduh. Tadi lo makan Mas Roni enggak? Tadi kan bilang duit. Salam tempel dong. Masa ke bapak? coba kamu Salam ampau. coba Oh. buka IG ku. Nah kan nggak bunyi kan? Kan disuruh ngecek tadi. Sabar sabar. Ada Mas kan ada. Bom. Mas Roni ber. Nah, kan lagi, ini kamu perlu meja di sini meja. Nah, yuk, siap. Coba suara aku ada. Kamu dulu coba. Halo. Oh berarti udah ada suaranya. Halo. Bisa? Oh bisa berarti. Ini aja kok. Apa namanya? Dibuat di sini aja langsung berdua bisa. Ya wis. Tapi meja ini. Meja ini. Oke lah. Karena kalau misalkan 5.000. nanti jatuh HP ku bahaya, Bos. Ini udah backgroundnya ini. Oh, Suara itu masuk. kedengeran. Ih, licin ini. Pakai itu kok. Oh, gak bisa ini. Segini nih ada Iya, langsung kedengeran. Ya solutif Mas Roni. Di balik layar. Mas Ron, kan di balik dapur ya ini. Ngawut. Kayak kamera maksudnya gini. Wes. Keren. Di balik dapur. Ini Mas Ron, backgroundnya ini. Backgroundnya ini. Masa Doraemon lagi? Emang ini udah ciri khas kok. Apa Grab itu Grab? Jangan, nggak ada sponsor, sorry ya. Yuk, play. Ayo, kita taka. Wanita ke. Tapi kejauhan. Oh, bagi. Bener itu udah buku-buku. Kata. Wah, HP plus. Tuh silau. Ih. Yes. Oh, ini Lampu stadion. harus kepo. Oh, ini jelas. Ada iklan segala ini. Mas saya terlalu ganteng loh Mas. Ini Mas apa? Roni gimana sih ini? Memanipulasi. Linya mana? Oh, linknya. Linknya ada. Ini sih. Wah, keren banget. Ini post nih. Saya temannya kok. Saya mau bilang word. Ini yang ini putih. Ini aja. Ah, ini kan. Oke. berdua sama siapa nih? Halo Pak Agus. Pak Agus dah.
Connect. Kurang geser ke sana. Si belatarnya. Good. Udah. Nih. Masalah teknis speednya juga sih intinya. Wah, itu orang tutup tuh. Yo. Yuk aja santai. Santai. Ayo saya buka kamu aja. Wah, kamu aja harusnya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wala quwwata illa billah ma ba'da. Yang pertama-tama yang sama-sama kita hormati pembina SPK Tulungagung Profesor Dr. Ainun Naim MHI beserta seluruh jajarannya, teman-teman pengurus dan juga seluruh anggota SPK dimanapun berada yang telah mengikuti kita pada malam hari ini, dan juga seluruh pemirsa yang berbahagia. Mari sama-sama kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, semua berkat inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam semoga Allah tak limpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya selalu senantiasa setia terhadap ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Baik teman-temanku yang berbahagia, sahabat Instagram dan juga teman-teman live di SPK Tulungagung, kali ini berjumpa lagi dengan saya dan juga Mas Roni. Apa kabar Mas Roni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, baik ya Mas. Mudik. Ya, Lebaran. mumpung di kesempatan masih suasana Lebaran ya, suasana Syawal, kita berdua di balik dapur Risalah Ramadan mengucapkan yang aidin wal faidin Mas nggih. Betul, Mohon maaf sama-sama. ya. Sama-sama sopo. Barangkali ada yang salah-salah kata, Iya, salah-salah betul. tulisan, salah-salah ucap ataupun apapun itu ya, termasuk Betul. guyon kita. Dimaafkan ya teman-teman semuanya. Ya. Semoga maafkan teman-teman Iya. semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung di Instagram Dewar Al Hafiz mewakili dari teman-teman SPK. Kita selama 60 menit ke depan akan bersama membincang terkait dengan risalah Ramadan edisi 1 sampai dengan 30 atau selama perhelatan Ramadan kemarin, yang kenapa sih kita buat dan lain-lainnya. Gitu Mas Rani ya? Betul sekali. Oke, nanti yang bertindak sebagai moderator saya dan juga Mas Roni juga sebagai moderator. Saya sebagai narasumber, Mas Roni juga sebagai narasumber. Iya, betul sekali. Jadi kita tektokan aja, biasa aja. Podcast. Cuman dari mana enaknya? Nah, itu. Kita mulai dari ini Mas, dari mungkin rencana awal atau mungkin bagaimana perumusan kita merumuskan program, tercanangkannya program Risalah Ramadan dulu kayaknya. Oh, gitu ya. Alasannya, tujuannya sampai dengan nanti menyentuh akhir sampai akhir kesan pengalaman. Oh iya, betul betul. Betul sekali kayaknya itu yang Oh paling iya. enak. Oke, kita informasikan juga sebelum kita menjawab tentang itu, nanti kita juga akan meluncing ya. Iya, betul. Produk dari Risalah Ramadan itu sendiri. Yang pertama ada 2 produk. Tentu yang pertama adalah produk dari Risalah Desain itu, dan yang kedua adalah kumpulan dari tulisan-tulisan teman-teman yang itu dari olahan tulisan biasa gitu ya, dari tulisan mentah menjadi terstruktur gitu ya. Nanti kita juga beri pengantar. Nah, itu. Jadi yang cerita pertama sama dulu. Mas Roni dulu dong. ya. Mas Roni dulu. Awalnya gimana ya Mas? Bisa muncul ide Risalah Ramadan. Sebenarnya masalah latar belakang atau alasan kenapa Risalah Ramadan itu tercetus ini sudah saya jabarkan dalam pengantar himpunan yang bentuknya PDF ya Mas. Nanti kita setelah ini kita akan bagikan ke teman-teman. Nah, alasan pertama itu bermula dari ketika saya dan Bang Moko itu merumuskan agenda apa namanya itu ngaji literasi edisi ketiga. Nah, di edisi itu kebetulan yang menjadi narasumber adalah Mbak Eka dan juga
apa itu yang memberikan pengantar itu kalau tidak salah Mbak Hita. Ya nggak salah, itu benar itu. Betul itu ya. Iya. Nah, kemudian sebenarnya jauh-jauh sebelum itu saya udah memikirkan bagaimana di bulan Ramadan itu kita memberikan ataupun menghidangkan hal yang berbeda. Soalnya kan seperti yang kita tahu bahwa selama ini grup itu lengang dalam artian tidak ada aktivitas yang sifatnya masif dan itu pun berkepanjangan. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita itu bisa menghidupkan, katanya Mbak Opo itu istilahnya iya SPK dengan cara rutin, utamanya di bulan Ramadan. Nah, maka itulah saya ketika itu saya berusaha menyampaikan keinginan saya untuk mengadakan program itu ke Mas Koko secara garis besar, ini seperti apa, terus bagaimana bentuknya, terus dan mau sampai kapan dilakukan itu. Nah, meskipun kemudian saya belum menemukan namanya apa. Nah, kemudian setelah itu kita diskusi sama Mas Koko, kecil-kecilan, akhirnya mungkin itu, tapi tidak butuh waktu lama ya, kita di sana itu kita menemukan Mas Koko memberikan semacam mendapat ilham juga soalnya gitu. Iya, cling lah. Seperti lampu yang menyala gitu. Nah, dia mengatakan Ruslan Ramadan. Ya, saya setuju. Akhirnya kita sepakat, kemudian akhirnya kita sepakati bentuknya seperti apa. Waktu itu kita terkatung-katung dengan dua pilihan ya, Mas. Yang pertama kita pengen membuat seperti halnya video di YouTube yang versi ceramah durasi 3-5 menit, tetapi tampaknya itu akan akan sama dengan ngaji literasi yang mungkin semacam tidak ada bedanya. Maka sebagai pembedanya Mas Opa mengusulkan bagaimana kalau membuat tulisan yang memang membuat hidangan yang sifatnya itu tulisan, karena kita kelompok ataupun komunitas yang memang fokus pada menulis. Maka sepakatlah kita dengan bentuk pertama 2 opsi ya, tulisan ataupun flyer ya, yang kemudian Mas Toko menunjukkan contohnya di contoh menyebutkan merek namanya buletin ataupun majalah aula ya, ataupun dengan opsi tetap dengan video durasi 3-5 menit. Tulisan pun begitu, 3-5 paragraf. Kenapa sih harus 3-5 paragraf patokannya? Supaya teman-teman itu tidak, dalam artian tidak terlalu panjang lah, atau tidak terlalu bingung untuk menuliskan apa sih yang mau ditulis gitu. Jadi semacam, kalau saya melihat ya, sebagaimana misinya utama itu menghidupkan kembali mungkin fluktuatif ataupun kondisi teman-teman yang udah off dalam menulis ya, dengan hal yang sederhana dulu, dengan hal yang sedikit. Karena kalau misalkan sedikit jadi bukit gitu loh. Kita akan langsung panjang, nanti kita akan shock gitu, ataupun akan mandek. Oke. Saya rasa ya, gambaran sudah sangat besar sekali Mas. Betul. Ya. Terus selanjutnya lagi Mas, kita selama Ramadan itu kan ya tentu berbagai macam aktivitas dan lain-lain ya. Betul. Pada saat Ramadan juga kita masih masih mengikuti ngaji literasi yang lain juga ya, masih Betul. ada ya, penutupan itu masih ada. Iya, penutupan terakhir. Nah, terus kira-kira dari proses itu semua itu kita kan bagi tugas Mas. Betul, bagi tugas Mas ya. Roni itu dibagi tugas menjadi seorang humas. Kita mengistilahkannya chef. Chef gitu ya. Chef humas yaitu tugasnya untuk menjabri atau menghubungi kontributor. Betul. Nah, kita juga sebenarnya sudah memberikan informasi yang sifatnya umum gitu, kepada grup dan lain-lainnya. Setelah itu nanti saya yang bagian mendesain gitu. Nah, kira-kira Mas Roni ada apa di balik chat? Nah, sebenarnya mulanya betul Mas Moko tadi dikatakan Mas Moko, mulanya sebagai pertama-tama untuk sampai bagaimana semacam bagaimana sih caranya kita untuk menjaring tulisan itu masuk atau menghimpun tulisan teman-teman itu untuk supaya berkontribusi. Maka pertama-tama saya juga berusaha menembusi ataupun konfirmasi ke Prof Naim, ke Mas Torik dan teman-teman pengurus lainnya, hingga akhirnya membentuk satu pengumuman yang lengkap, dan itu saya share ke grup. Nah, kemudian sebagai pemantik saya kira itu kita harus menampilkan sosok yang kita teladani. Siapa ya? Prof Naim. Makanya saya waktu itu berinisiatif untuk memohon kepada Prof Naim untuk bersedia memberikan tulisan barang 3-6 paragraf. Dan akhirnya di edisi pertama itu alhamdulillah Prof Naim
mau, dan itu sangat menggembirakan bagi kami. Kemudian, nah kalau tanya lagi siapa yang selanjutnya setelah Prof Naim, maka saya kira yang paling tepat adalah siapa? Om Torik, Mas Torik, kemudian saya, Mas Koko, dan sebagainya. Itu dimulainya apa dengan struktur pengurusnya dulu, baru ke teman-teman. Nah, setelah itu mungkin setelah pengurus itu selesai, maka di sana kami menunggu kiranya teman-teman yang lain siapa yang akan mengirim ataupun dengan sadar gitu, tanpa kita harus meminta. Nah, setelah itu mungkin ada beberapa dari sekian dari 32 tulisan yang masuk, mungkin jika dipresentasikan itu sekitar nggak sampai 50%, setengahnya, paling cuma 20% saja mungkin yang masuk ya. Itu yang mengirimkan tulis tanpa saya chat gitu loh ya, tanpa saya chat. Nah, sisanya semua hampir teman-teman yang saya kira memungkinkan dia sering menulis dan dilihat aktif, mungkin entah mingguan dia sering nge-share link atau mungkin bulanan, maka saya chat. Nah, dan saya kenal, tentunya saya kenali gitu loh. Memang kemudian terus apakah ada kendala? Ya ada kendalanya. Kendalanya apa? Misalkan saya ngechat untuk ke teman-teman anggota yang sekiranya saya kira mau berpartisipatif untuk agenda setelah ini, ya ada juga yang misalkan menolak untuk tidak bisa karena kesibukan misalnya rumah tangganya atau mungkin kesibukan yang lainnya, itu ada. Tapi mungkin itu menjadi bagian ataupun bumbu-bumbu yang kemudian saya tahu bahwa siapa anggota yang aktif, yang bersedia berpartisipatif, ada juga yang tidak gitu. Meskipun dikatakan mungkin orang itu telah bergabung di rumah besar yang namanya SPK, tempat kita belajar ya, hanya begitu. Maka tak aja kemudian Prof Naim mengatakan ada teman-teman yang aktif secara masif, ada juga yang tengah-tengah, kadang ada juga yang ya sekedar bergabung aja gitu loh. Nah, sana mungkin itu ya Mas yang yang saya rasakan ketika berusaha menjadi cep humas, pengantarnya aja itu ya. Oke Mas Roni, siap. Ya Mas Roni terlalu tegang ya. Kita harus santai. Siapkan kopi. Iya, tapi nggak ada harusnya kopinya, gitu. sayang, airin aja. Oh, sebentar. Mas Roni mana ini ya? Jadi teman-teman, bagi teman-teman semuanya nanti yang barangkali ingin bertanya atau sharing-sharing terkait dengan ini, masih kita terus bersama ya sampai dengan 40 menit ke depan. Mas Roni nggak usah nggak usah repot-repot, langsung saja di sini. Ya, baik. Sekarang giliran saya, mungkin saya juga akan menceritakan terkait dengan kesalahan Ramadan itu sendiri. Sebenarnya yang pertama istilah Ramadan itu sendiri sebenarnya asal cetus aja gitu ya, tanpa tanpa ada pemaknaan secara khusus gitu ya. Jadi ya, wah istilahnya ini gitu. Sebenarnya banyak juga. Nah, intinya latar belakangnya seperti yang tadi sudah dijelaskan gitu ya teman-teman, bahwa selama Ramadan itu ada salah satu yang mengatakan bahwa madrasah rohani itu ya madrasah di bulan Ramadan gitu. Itu ada tempat pembelajaran dan lain-lainnya gitu. Jadi walaupun kita puasa tapi tidak boleh puasa berkarya. Betul sekali itu. Jadi maka dari itu ya kita bagaimana ya caranya ya untuk mengisi sesuatu yang ringan-ringan aja gitu, yang bisa kita jangkau, dan ternyata alhamdulillah bisa gitu ya. Kita istiqomah sampai dengan 1 bulan penuh gitu. Ya, walaupun sebenarnya di akhir ini Mas Roni, ini menarik nih. Jadi di akhir itu teman-teman ya, kita itu sampai sempat simpang siur karena ada jumlah kontributor itu 30, sedangkan lembaran kita mau yang Jumat apa yang Sabtu ini. Nah, gitu. Iya, betul sekali. Nah, tapi alhamdulillahnya untungnya kita ikut pemerintah dan sesuai dengan jumlah kontributor, yaitu di edisi ke-30 gitu ya. Walaupun ada 2 di edisi 29 dan 30 itu satu-satu gitu ya. Enggak apa-apa. Nah, Mas Roni, barangkali Mas Roni nanti ya juga sama ya bertanya juga kepada saya dan lainnya gitu. Saya gini, kira-kira dari kontributor banyak itu, tanpa kita sebut ya, kita nyebut temanya saja gitu. Yang paling menarik itu apa menurut Mas Roni? Yang mana kira-kira? Tema seperti apa? Dari sekian, dari saya kan 32 tema yang masuk, memang ada beberapa tema yang mungkin saling menyerempet bersamaan gitu. Iya. Tapi yang menarik itu salah satunya, ya punya Mas Soko itu, judulnya apa tuh? Ramadan puasa sastrawi. Iya. Dalam artian memberikan makna yang berbeda gitu. Mungkin dalam artian tidak hanya sebatas pada doktrin tentang puasa, tetapi juga bisa juga dari pengalaman atau mungkin dipandang dari sudut pandang yang berbeda. Itu kemudian
saya kira hampir semua bagus, tetapi yang memang dalam artian out of the box itu ya punya Mas Toko, judulnya itu, terus kemudian Berarti punya saya berarti. ya Berarti saya dapat dapat hadiah itu ke sponsor. Oh ya, jadi sponsor maaf. Maaf. Nah kemudian ada juga mungkin tulisannya siapa tadi itu? Pasar Apa? Edisi keberapa? edisi ke-32 terakhir itu loh. Oh, yang terakhir itu punya Pak Samsudin. Pak Samsudin. Pak Samsudin juga lumayan bagus, artian P3 apa? P3K atau apa? P3K. P3K itu. Ya. Kemudian punya Musliha dan yang lainnya, tentu saja apa ya, kalau saya mengatakan bagus semua ya bagus. Kenapa? Ya. Karena saya kira Mengirimkan tulisan. dari 60 kalau sekarang 68 anggota yang kemudian sekarang 70 lebih itu ya yang mengirimkan tidak ya gitu 32 gitu. Itu pun plus Prof Naim ya. Ya mungkin 31 itu kalau tidak ada setengahnya bahkan mungkin. Oke. Dan itulah saya kira mereka yang telah berkontribusi ya potensi dikatakan bagus, karena bagaimanapun karya yang bagus adalah karya yang selesai dan dikirim, itu yang paling penting ya. Percuma kita punya ide yang cemerlang, enggak menulis dan enggak pernah menghidupkan rumah bersama kita, percuma aja. Oh gitu ya. Jadi dalam konteks tulisan kita juga sering ya mengingat apa yang disampaikan oleh Prof Naim, bahwa sesuatu yang besar yang masih ada dengan angan-angan dalam pikiran itu ya hanya sekedar angan-angan saja. Betul Gitu. sekali. Sekalinya kita dikeluarkan, justru nah itu menjadi sebuah ide. Nah kalau misalnya saya ya, tanpa Ya. Mas Roni tanya lah, saya jawab aja. Ya, Nah, saya anu ya, misalnya dari edisi 1 sampai dengan edisi yang terakhir, itu yang kira-kira yang bagus mana? Saya mengeneralisir, Mas. Iya, Jadi gini, menurut saya tema-tema yang bagus itu adalah tema yang mudah dipahami. Satu itu. Yang kedua adalah tema yang ternyata itu ada di sekitar kita. Nah, ini bisa ditebak siapa-siapa ya. Contoh adalah puasa berkaitan dengan kesehatan. Nah, ya. puasa berkaitan dengan bentuk kondisi tubuh gitu ya. Terus puasa berkaitan dengan misalnya fikih kewanitaan gitu, dan olahraga dan lain-lain. Nah, itu justru tema-tema yang sangat asik. Dan di saya kan biasanya kita buat story ya. Betul. Kita buat story, kita share. Nah, itu banyak yang yang komen gitu ya. Banyak yang juga yang penasaran, oh ternyata gini ya puasa itu. Nah, gitu. Jadi sesuatu yang dekat dengan kita itu malah justru yang lebih menjadi daya tarik gitu. Beda dengan yang punya saya sastrawi nggak paham. Nah, itu dah. Jadi ternyata itu kalau versi saya ya Mas Roni. Kemudian ini yang sebenarnya apakah yang menarik nih Mas, dari sekian banyak kan saya Mas Oko itu kalau saya berusaha mengechat ataupun menjaring tulisan informasi, Mas Oko kan fokus di desain. Terus apakah memang dari 32 desain itu kira-kira ini flyer mana yang kemudian atau desain mana yang kemudian Mas Oko itu setelah mendesain itu merasa puas? Pasti ada. Entah itu. Nah, dari 32 desain yang besar itu yang telah dibuat, kira-kira manakah atau punya siapakah yang mungkin memberikan kesan atau merasa puas banget? Dan itu mungkin karena entah filosofisnya, prosesnya, atau mungkin memiliki maknanya, atau mungkin nyeni aja atau apa gitu. Ini tanpa nyenut. Nyeni aja. Nah, iya. Terkait dengan desain seperti yang saya juga ditulis dalam sebuah pengantar gitu ya. Itu juga perlu perenungan yang dalam gitu ya. Sebenarnya dalam hal ini, dalam risalah Ramadan, yang paling bertanggung jawab ini Mas Roni. Jadi dengan saya mendesain, saya jadi tidak menulis. Betul, saya jadi tidak menulis nge-share yang produktif seperti biasa gitu ya, yang di blog gitu ya, media blog gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini menjadi hanya di saja ya, dipinggirkan saja lah gitu ya. Cuman beda bentuknya gitu lah, beda medianya gitu. Tapi kan setidaknya itu juga karya kan. Betul. Nah kalau menurut saya gini Mas, saya tidak bisa menyebut ya beberapa gitu. Ini kan subjektif sekali gitu ya, subjektif sekali. Dan bagus atau tidaknya sebuah desain itu tentu adalah penilaian dari banyak orang. Nah bahkan saya di situ menuliskan gitu, apakah desain saya ini berkenan atau tidak gitu. Apalagi medianya saya kan hanya menggunakan Canva dan Pixellab gitu ya, yang tentu jauh sekali dengan desain yang asli menggunakan CorelDRAW, Photoshop gitu, atau Premiere, Adobe dan lain-lainnya seperti itu. Tetapi ada yang membuat saya plong itu setidaknya ini ya. Biasanya, wah kok ini gambarnya buram, kok gambarnya ini. Itu tergantung yang ngirim fotonya seperti apa. Nah, itu juga mempengaruhi citra filosofis. Jadi misalnya
menggunakan batik hijau. Nah, saya otomatis harus berpikir ada warna hijau apa yang kira-kira pas dengan ini. Nah, seperti itu. Nah, ini saya bingung. Waduh, apalagi ya gitulah intinya. Nah, tapi kalau misalnya saya boleh ada desain yang menurut saya itu sangat adem gitu, nanti ya ada dua lah. Desain di edisi awal-awal dan mau penutupan. Yang tengah-tengah enggak. Ya, pokoknya yang jelas cewek lah. Nah, yang jelas cewek gitu ya. Karena bagaimanapun juga itu perempuan itu inner beauty. Nah, itu memancar tanpa ditutupin dan lainnya. Saya tuh jarang gitu ya menggunakan efek apapun gitu mah. Jarang. Itu pokoknya yang alamiah aja gitu. Tinggal kita kasih bunga-bunga yaitu keindahan kan gitu Iya, kan. betul sekali. Dan lain-lain. Nah, itu. Nah, bagi perempuan di awal atau di akhir nanti mungkin dapat hadiah di Mas Sobo ya. Khusus saya sih gitu. Aduh. Gitu. Ini Mas, mungkin pertanyaan selanjutnya nih ya. Yang saya rasakan ketika mengkonfirmasi itu apakah orang itu kan berbagai macam tuh Mas. Ya. Apakah responnya apakah sama atau enggak? Misalnya ya, di saya itu misalkan ketika saya ngechat seseorang, saya ngechat kan kadang-kadang kontributor gitu ya, kan recruiter. Saya ngechat, kemudian orang itu welcome, kemudian orang itu misalnya mengirimkan tulisan. Ternyata di tengah-tengah ketika mungkin dalam proses udah fix, ada revisi dan sebagainya. Itu mungkin di saya ada. Kemudian apakah di desain juga ada, misalkan udah setengah jalan jadi, orang itu yang sedang di desain itu mengalami semacam memberikan komentar ataupun usulan gini mas gitu. Ada apa enggak mas? Oh iya. Ada sih sebenarnya kayak gitu, tapi nggak apa-apa sih, itu kan istilahnya kan pesanan gitu. Iya, pesanan. Nah, kadang-kala memang seperti itu. Soal keindahan itu biasanya yang memiliki kita sendiri. Betul. Karena kita bagaimanapun ya memiliki jiwa seni gitu ya. Tetapi kadang-kala memang orang lain memiliki nilai sendiri lah soal ini, punya value sendiri. Oh, gitu. betul. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus ikut aja gitu. Cuman kalau menurut saya ini mungkin bisa juga menjadi catatan untuk kita ya. Iya. Mungkin ke depan kalau misalnya membuat dengan hal yang sama. Yang pertama, desain itu mau nggak mau itu kalau misalnya tulisannya harus sama. Dalam artian misalnya kita rata-rata 4 paragraf gitu. Iya. Nah, itu juga mempengaruhi dari template-nya desain gitu ya. Ini kan ada yang banyak, Iya, ada yang banyak sedikit sekali. banget. Betul. Ya. Otomatis kita berpikir bagaimana supaya ini sesuai gitu. Secara ukuran, secara akurasi, pemilihan warna, kontras, kurva, bentuk. Nah, seperti itu. Yang kita itu kadang-kala wah gimana itu. Nah, terus kita juga bisa melihat dari aura atau bagi mereka yang mengirimkan foto, Iya, misalnya betul. ada foto yang duduk, Iya betul. ada yang sedang senyum, ada yang dengan keluarganya gitu. Nah, otomatis kita juga menyesuaikan warna apa yang cocok. Kan tahu sendiri ya, misalnya merah itu berani, Iya, putih itu suci, makna. ya, kuning dan itu emas dan lain-lainnya seperti itulah. Ya tetap ada ya, tapi bagi saya itu tidak masalah sih, tidak masalah. Cuman ya bagaimana lagi ya, cuman kadang-kala sesuai emosi kita mas. Misalnya saya lagi pas kesel gitu, capek dari mana gitu, kita masih sibuk dengan itu. Nah itu ya agak makalan juga sih. Tapi nggak apa ya, kita juga harus profesional lah. Betul sekali. Nggak apa-apa lah, aman. Mas Roni juga kira-kira ada nggak mas yang kayak gitu mas kira-kira? Jadi kira-kira Mas Roni menyikapi seperti apa sih gitu? Bagi saya pribadi ketika menyikapi ada yang pesan seperti ini ya tidak apa-apa, bagus ya, tapi aman selama itu dalam artian koridor yang wajar gitu. Ya. Tapi ketika kita itu udah dalam artian udah betul posisi psikis kita udah ngerasa udah mentok gitu, ngerasa apaan sih gitu. Padahal perubahan yang diusulkan cuma hal yang ibaratnya hal yang sepele ataupun enggak menyentuh esensinya gitu. Nah kemudian mungkin yang paling sedikit enak itu ketika orang ngirim ya udah gitu, nggak ada lagi beres aja udah mas. Apalagi masalah foto gitu ya, mungkin foto yang sangat berkesan adalah foto Mas Aji ya. Yang kemudian diikuti sama Mas Hamim, Mas Ferry Fadli. Cuma 3 orang itu aja. Sisanya mungkin semua sesuai dengan prosedur dan permintaan. Tapi nggak apa-apa, itu menandakan bahwa orang itu sesungguhnya beragam. Betul sekali. Tapi kalau menurut saya, bagaimana yang beragam ini kita rawat. Nah itu kan, betul. Bagaimana kita masih tetap menjalin kolaborasi bersama dan lain-lainnya untuk kedepannya
memunculkan ide-ide baru gitu. Kira-kira apa nih ya selain risalah Ramadan versi desain ataupun apa gitu ya. Betul sekali. Mungkin barangkali nanti depannya ekoran atau ekultin. Nah, seperti Betul apa sekali. bisa. Nah, kemudian mungkin ya ini Mas, kalau saya kan gini, kadangkala kalau saya chat mau menjaring kontributor, nah kan tidak langsung, misalkan saya menjaring hari Senin itu chat ke seorang informasi. Nah itu tidak langsung saya kemudian hari itu juga mendapatkan tulisan dan saya share ke Mas Moko. Tidak seperti itu, tapi saya selalu menyiapkan stok-stok yang memungkinkan itu tidak kelabakan pas kita hari hanya mengupload. Itu pasti kan Mas. Nah, tapi kemudian ini saya kan misalkan kalau chat itu apa ya, tergantung melihat waktunya, enggak pasti pagi siang sore, tergantung moodnya ya. Itu kalau seperti itu. Tapi kemudian tergantung, kemudian saya juga menentukan siapa yang akan saya chat, siapa yang kiranya pas untuk menulis kontributor RC sekian. Itu kan saya melihat bagaimana keaktifan anggota SPK dalam grup gitu. Tidak semua anggota yang ada di dalam grup saya chat, utamanya mereka yang tidak aktif. Rata-rata yang saya chat adalah mereka yang sering memberikan link dalam tulisan, artian aktif lah gitu. Kenapa? Karena saya menjadi ragu ketika saya chat atau WA kepada mereka yang tak aktif. Itu ya ada yang nggak aktif saya chat, kemudian nggak menjawab, respon ada, tetapi ya bisa aja gitu artian. Nah kemudian adakah sih Mas Wok untuk mendesain itu waktu-waktu khusus yang sekiranya mempengaruhi, entah dalam artian lama mengerjakan desainnya? Mungkin ini berkaitan dengan kapan sih waktu mendesain yang paling enak, kemudian per satu desain itu harus selesaikan berapa lama gitu, atau sehari bisa mendesain berapa player gitu. Juga bagaimana Mas? Oh iya betul. Teman-teman juga bahwa risalah Ramadan itu ya tentu kemarin ya edisi di Ramadan. Iya, Kita betul. tahu waktunya Ramadan kan kita banyak Terbatas, iya. aktivitas ya, ada puasa gitu ya, ada tadarus, ada nyari takjil di sana Betul sini sekali. gitu. Apalagi kita juga aktivitas terutama di kantor masing-masing. Betul. Kan bagaimana lah. Kebetulan saya itu antara desain dan menulis sebenarnya itu memiliki dua apa ya, sama sih sebenarnya, sama gitu. Jadi saya tuh nggak pernah punya waktu khusus gitu ya. Ya pokoknya kalau misalnya saya nyambung wifi saya kosong itu langsung saya desain gitu secepatnya. Pokoknya yang jelas urutannya adalah ketika share foto kita crop terlebih dahulu, kita remove gitu ya, latarnya dan lainnya. Nah kita nanti sesuaikan dengan template-nya apa nih yang sesuai gitu. Dari banyak desain itu sebenarnya saya sangat jarang sekali sih mengganti gitu ya. Biasanya satu itu sudah cukup, tinggal bagaimana nanti ini ditambahkan gitu. Nah teman saya masih agak bingungnya ketika misalnya dikirimin foto yang itu sudah potong, dalam artian tidak utuh, tidak utuh. Nah ini nanti kasih apa? Misalnya kayak punya Mas Roni itu ya, punya Mas Roni itu kulitnya itu tidak asli, warnanya sudah abu-abu. Otomatis saya bingung, tak kasih bunganya hidup, kulitnya mati. Nah otomatis awan yang paling cocok. Nah gitu. Jadi yang Mas Roni seperti keluar dari gunung gitu ya, dan juga lain-lainnya seperti itu. Nah sebenarnya saya itu cenderung kondisional seperti itu. Tapi kalau selama ini kebanyakan saya itu pagi dan malam Mas. Jadi malam setelah tadarus, suasana hening toh. Nah itu baru kita desain. Nah pagi lagi fresh kita juga desain. Seperti itu sih. Terus kalau Mas Roni, menurut saya ini Mas, saya rasa kita sudah semua Mas ya. Sudah semua, hampir semua. Nah sekarang kita tinggal bagaimana membuat konten ini terutama merujuk kepada isi dari itu ya. Artinya bahwa kita kan selama ini kan di tema-tema itu sendiri kan serampangan Mas. Betul. Kita tidak menentukan. Nah sebenarnya kalau misalnya seandainya dulu itu kita buat, ya barangkali takutnya tidak ada yang ngirim kan. Iya betul. Nah, gitu. Panjang-panjang. Nah, betul. Stuck. Nah seperti yang dari banyaknya yang ngirim itu, dari 30 kan temanya itu cenderung banyak ya. Iya. Tidak variatif. Yang variatif itu hanya Lailatul Qadar, Betul. Idul Al-Jul Fitri, Quran, Nuzul Quran itu kan. Yang lainnya gimana ada kayak model zakat itu zakat ada ya, ada satu gitu Taharok. ya. Banyak gitu ya, dan lain-lain seperti itu. Nah sebenarnya kalau misalnya seandainya tematiknya itu bisa disusun secara rapi, kayaknya asik gitu Mas. Iya. Sebenarnya saya punya pandangan gini, kalau semisal tulisnya itu agak panjang, misalnya dibuat 10 paragraf,
dibuat 2 lembar per orang, itu hasilnya mungkin akan lebih fantastis. Misalnya dibuat menjadi antologi misalnya ya, Ya. kan keren. Dan itu tentunya menjadi apa ya, menjadi kenangan yang lebih, mungkin ada sisi artian lebih real, bisa dicetak gitu loh. Sedangkan mungkin dalam segi yang ini dicetak ya mungkin saja, tapi akan bentuknya seperti majalah, bukan dalam buku gitu. Iya. Dan berharap nanti ke depannya ya di entah momentum apa kita juga membuat terobosan lagi, bisa jadi membuat antologi buku atau memang nanti bisa juga majalah. Dalam artian secara konten betul kan melakukan di struktur secara rapi, temanya ditentukan oleh kita. Jadi misalkan si A menulis tentang apa, si B menulis tentang hal yang berbeda, itu kan akan menjadi hal yang menarik dan tidak tumpang tindih. Nah, kenapa sih alasannya kenapa sih kita itu dalam pengumumannya atau dalam persyaratannya tidak ditentukan secara tematik per orangnya? Itu takutnya itu menjadi apa ya, menjadikan susah untuk apa ya, untuk menulisnya susah. Apalagi kita lihat grup ini selama akhir ini 2 tahun ini malah fluktuatif gitu. Hanya orang-orang itu saja yang nge-share tulisan gitu. Itu pun ya tulisannya adalah hal-hal yang sekitar kita, hal-hal yang bukan hal yang momentum apa artian yang berbobot dalam artian ya jurnal atau apa, enggak kan, cuma hal-hal yang ringan aja. Jadi saya kira yang paling pas ya sesuai dengan mood mereka, hal-hal yang mereka jalani gitu. Dalam artian gak usah panjang-panjang, gak usah ruwet-ruwet, yang penting ada mereka mau menulis meskipun hal yang sederhana dan belum apa yang terjadi di kita jalani sehari-hari gitu, tidak usah bulat lah. Iya. Tapi intinya asik ya. Ya asik. Asik ya. Asik. Ya, asik. Baik. Oke Mas Rani, kita tidak terasa sudah sekitar 30 Iya, menit. Kita sekali. masih ada sekitar 30 menit ke depan lagi. Nah, ini ada pertanyaan yang datang dari WhatsApp saya Mas Ron. Ya, silakan. Terkait dengan risalah Ramadan itu. Jadi pertanyaannya sebenarnya enggak tanya terkait dengan apa namanya, proses kita gitu ya, dan lain-lain kesulitannya. Ini lebih kepada konten. Nah, karena ini berkaitan dengan tulisan. Katanya bagaimana sih bisa mensinkronisasikan antara tulisan dengan desain itu selama Ramadan yang dimana waktunya sangat padat sekali. Nah, kira-kira Mas Roni barangkali di tulisannya itu seperti apa, punya tips enggak sih gitu? Kan ya kita juga menulis toh. Betul. Saat itu. Nah, gimana itu? Sebenarnya kalau gini, sebenarnya saya sebagai pihak ibaratnya mewakili humas lah yang berkomunikasi dengan kontributor kepada Mas Koko, beberapa tulisan yang masuk juga saya membaca itu. Tidak serta-merta saya langsung setorkan, membaca dulu. Dan beberapa yang sekiranya aku edit gitu. Dan meskipun kemudian Mas Koko mungkin melakukan edit kembali ya. Nah, tentu hal yang paling, karena kita hal yang masih terbatas dalam artian tulisannya cuma 3 sampai 5 paragraf, tentu yang paling bagus itu tulisan yang pertama adalah memberikan pengantar secara umum, kemudian keduanya mungkin kalau dalam memerlukan menjabarkan poin-poin pentingnya ya. Jadi yang enggak membahas dengan panjang, ya kita per poin aja. Itu kan enak. Seperti halnya tulisan siapa itu? Pak Samsudin per poin. P apa? Iya, P apa atau apa. tulisan Toharoh atau yang punya versinya Musliha juga. Meskipun kemudian panjang juga ya. Nah, tapi secara struktural mungkin itu akan lebih rinci gitu, lebih ringkas, kalau bisa lebih ringkas daripada lebih panjang. Misalnya tulisannya ada tulisan Mas Habib. Itu sangat panjang ya karena muat dalil ya kan dari Al-Qur'an, kemudian poin juga, tapi itu kemudian menjadi sangat panjang lebar, dan itu saya pikir kayaknya akan merepotkan Mas Koko yang kemudian secara desain itu akan sangat terbatas gitu loh. Ya, apakah kita harus menghilangkan dalilnya Al-Qur'an atau mungkin meringkas kembali, itu kan sangat susah. Maka penting semua itu. Iya, penting semua. Maka saya kira poin per poin dalam tulisan yang sangat ringkas itu akan menjadi sangat efektif ketika kita menjabarkan, tapi sedang dalam segi desainnya gitu. Mungkin menurut saya seperti itu. Mungkin beda, Mas Koko beda mungkin pandangan. Iya betul. Memang jadi kalau misalnya terkait dengan desain itu, kalau misalnya tulisan kita memang sepertinya penting semua gitu. Iya. Tapi kalau dalam desain karena terbatas sekali gitu ya, nanti ukuran hurufnya jadi kecil. Betul sekali. Sebenarnya kita dalam desain itu Mas. Jadi ada pertanyaan baru bahwa sebenarnya yang kita nikmati itu apa? Tulisannya, desainnya, yang menulis fotonya, apa Iya, desainnya, warnanya, atau misalnya ada aksesoris apa di situ. Nah ini kan
berkaitan dengan seni. Nah, Betul. cuman kalau bagi saya secara pribadi, yang saya lihat yang pertama adalah tulisannya dulu. Gitu. Ada menarik apa? Misalnya contoh tulisannya Mbak Eka itu berkaitan dengan ASI ya. Ya betul. Nah, puasa dari Ibu bagi Menyusui lah. betul. Nah, itu sangat penting sekali. Rukhsah. Ini gimana gitu. Wah, Rukhsah ternyata puasa. banyak gitu yang tanya. Termasuk Iya. misalnya tentang fikih perempuan gitu ya. Mbak Oh, Ani haid. gitu ya. Iya, Ini yang haid. gimana dan lain-lain. Nah, seperti itu. Itu bagi orang yang penasaran itu, oh ternyata di kalau puasa itu seperti ini gitu. Bagi orang yang menikmati tulisannya, mungkin beda lagi dengan desain atau fotonya yang menulis. Wah, itu Beda lagi, gitu lagi. Tapi kan ya mau nggak mau kan itu pasti ada. Iya, ada. Nah, itu. Nah, cuman ini kaitannya dengan tadi Mas. Sebenarnya tadi belum menjawab semua ya. Iya. Misalnya terkait dengan bagaimana sih kita mensinkronisasikan antara berkarya di bulan Ramadan dan ini menulis itu sama desain. Nah, kalau misalnya saya pribadi gitu ya, sebenarnya bulan apapun nggak masalah. Iya betul. Jadi tidak ada arti apapun gitu selama kita cara bahasanya sudah memiliki tekad yang kuat gitu ya untuk menulis gitu ya, istiqomah gitu ya, minimal berapa lah gitu itu. Jadi bisa diluangkan waktu. Saya pernah dengar ya, mungkin kita juga sering ya mendengar istilah ngemil itu. Iya. Nah, itu istilahnya apa saya lupa, pokoknya itu ya. Istilahnya. Pokoknya itu ya. Yang Ngemil. Nah, jadi misalnya dalam satu bulan dalam hal tulis gitu ya, kita minimal punya judul. Udah, Iya. sebenarnya itu aja dulu. Mungkin karena saking sibuknya gitu. Nah, setelah itu mengembangkan judul itu tadi, satu paragraf. Mengembangkan lagi, nah, itu bisa jadi selesai seperti itu. Saya rasa bisa. Contoh kalau misalnya dalam hal ini yang bisa jadi teladan selain Prof. Naim tentu ya Pak Supri. Supriyan. Wah, luar biasa sekali Biasa, Pak RT ini. Iya. Itu waduh, Masuk sekolah. durasinya itu luar biasa itu, belum terputus juga sampai sekarang ini. Nah, itu barangkali nanti kedepannya kita juga harus membuat desain ataupun apa yang itu nanti ada termuat rekor gitu Iya. ya, supaya semangat gitu ya. Semangat. Apalagi ya kalau ada rewardnya dari Mas Roni. Ini Oke. lewatnya luar biasa. Aduh, gitu ya. Nah, terus apa lagi Mas? Apa namanya? Ketika sedikit loading. Apa namanya itu ketika gini Mas. Apakah kemudian kita kan tidak pernah tahu seberapa pemirsa itu menikmati tulisan apa tidak, Iya. gitu kan. Kemudian yang dinikmatinya itu apa, kita kan tidak pernah tahu. Tapi kemudian halayak memberikan respon yang positif ketika mungkin mempertanyakan atau kemudian kalau kan bisa gini, ketika setiap desain itu jadi selalu di-share entah di Instagram saya ataupun Instagram SPK gitu kan. Itu kan bagaimana kita mengetahui pemirsa itu melihat ya, dengan cara apa melihat orang viewer itu berapa gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian hal-hal yang saya kira perlu dilihat juga bahwa adalah kenapa sih alasannya harus dimulai di bulan Ramadan itu sebenarnya. Ya kenapa? Karena kata Prof. Naim gini. Ya karena bulan Ramadan itu penuh dengan berkah, kemudian dalam 30 hari itu kita berusaha untuk disiplin, dalam artian ya kalau menulis ya disiplin menulis dengan memulai di bulan Ramadan itu. Nah, bisakah kemudian kita ini menjadikan menulis itu sebagai tradisi yang memang konsistensi? Betul kata tadi Mas Roko, ketika ada sosok Pak Supriyanto, sebelumnya kan kita mengenal sosok Bu Musliha, Iya, ya kan? betul. Bu Musliha itu di tahun-tahun 2 tahun kebelakang beliau sangat aktif menulis, meskipun kemudian menuliskanlah keseharian sebagai pengawas dan guru ya, Iya. ya kan, di sekolahnya. Dan itu kemudian dihiasi oleh Sopo dan sebagainya. Tapi kemudian di 2 tahun belakangan ini beliau menjadi surut, entah kemana, setelah ada sesi penghargaan itu di Kopdar apa tuh, Kopdar sebelumnya itu gimana, Ya. lupa. Di sana lah pokoknya. Ya saya lupa. Dan itu masukan membuat Bu Musliha yang dianggap aktif itu loh. Tapi kemudian menjadi tidak aktif. Nah, kemudian mungkin kita ke depannya kita semacam mengadakan entah challenge atau mungkin reward yang kemudian mencetuskan bagaimana kita menulis misalkan 3 hari 1 paragraf, 3 paragraf, 1 hari 5 paragraf, itu kan mungkin Mas. Nah, tapi dengan bentuk mungkin yang sama dengan player. Nah, kebetulan terakhir kali Prof. Naim itu menchat saya. Nah, kan kalau selama itu kan khusus Ramadan. Iya.
Nah, ternyata Prof Naim memberikan respon yang positif, nah, bahwa sungguhnya risalah tambahan itu yang dibentuk dengan desain kemudian di-share di akun medsos itu bukan sekedar apa ya, sekedar hiasan, tetapi di sana juga mengandung strategi menulis yang betul. Kenapa? Karena kemudian dengan desain PR itu yang disebar di medsos, kita tidak hanya mengakrabi teman-teman secara lewat chatnya, kita mengetahui wajahnya. Oh, ini tuh yang namanya Soko tuh. Oh iya, Ganteng ya oh orang. ya, ganteng kalau ada cahaya gitu ya. Nah, kemudian oh ini loh yang namanya Anda sebagainya. Nah, dan itu juga kemudian kita bisa mencicipi tulisan dari teman-teman yang berbeda. Jika di grup itu mungkin setiap hari ya orangnya Pak Supri itu lagi dan sebagainya. Nah, tapi di bulan edisi itu kita memunculkan 32 nama orang berbeda. Nah, kemudian bisakah kita, tantangan selanjutnya adalah bisakah kemudian menurut Pak ini kita mengadakan desain dengan format yang sama tetapi dengan tajuk yang berbeda, misalnya tentang tradisi lebaran. Ya. Itu kan hal yang tidak mungkin atau yang sangat mungkin kita tulis. Entah tentang misalkan tentang hidangannya, tentang silaturahmi dan sebagainya. Itu mungkin aja. Nah, buat Pak Soko, kira-kira tantangan ini bisa kita kerjakan apa enggak? Oh iya. Tapi ini ya, edisi itu khusus bagi mereka yang belum berkontribusi menulis di Risalah Ramadan. Artinya edisi itu khususkan untuk teman-teman yang lain yang belum menulis Risalah Ramadan. Oh gitu. Bisa. Nanti kita pikirkan lagi. Iya. Nah, karena ini di balik dapur, atau kita Iya. ada di balik dapur. Iya, kan? udah gitu. Oke. Kita tidak terasa ini Mas Rani, tinggal hanya beberapa menit lagi gitu. Betul. Barangkali teman-teman yang sudah bergabung ada pertanyaan, atau ada silakan. yang ingin di-sharing kan, bisa ya langsung bergabung juga Iya. di room chat dan lain-lain gitu ya Mas Rani gitu ya. Saya rasa terkait dengan Risalah Ramadan kita sudah sangat kupas, Iya, tuntas sekali. dan juga berkualitas. Semoga demikian. Nah, Dan betul. tentunya adalah nih Mas Wong, yang terpenting Risalah Ramadan ini semoga bisa memantik geliat literasi teman-teman wabil khusus teman-teman SPK dan Secara umum iya, semuanya. secara umum untuk semuanya, bahwa sungguhnya musik itu sangat bermanfaat bagi kita, dan utamanya ibaratnya kalau gading kan meninggalkan apa? Jam Betul. Kembali Macan, betul sekali. belah. Sementara manusia bisa meninggalkan dua, saya pikir. apa? Jasa dan juga karya. Iya. Nah, kalau orang seperti saya yang awam, yang bukan terahnya penjelasan sebagainya, nggak mungkin sampaikan jasa kan, nggak mungkin. Tapi kalau meninggalkan karya, insya Allah bisa, semua orang bisa. Apapun itu latar belakangnya, pendidikannya atau apa, bisa, semuanya bisa menulis gitu. Dan jangan lupa teman-teman, di akhir sesi ini nanti setelah ini berakhir kita akan sharing berbagi, share, launching karya dengan dua versi ya Mas. Iya. Desain dan juga tulisan. Bagi teman-teman yang tidak bergabung ya, yang berkenan bisa DM Bisa. saya, bisa juga Mas Woko, nanti bisa dikasih dengan cuma-cuma loh, gratis loh ya. Betul. Syukur-syukur ketika teman-teman tertarik untuk bergabung dengan SPK. Betul. Luar biasa. Syaratnya cuma satu. Apa Mas? Istiqomah menulis. Alhamdulillah. Iya, itu istiqomah menulis. Menulis. Iya. Benar sekali. Ya, mungkin demikian ya teman-teman untuk edisi bedah dapur malam ini. Sisanya kami akan membongkar makanan dan juga akan membeli barang. Iya, Dan tentunya nanti setelah ini, insya Allah dalam waktu dekat ini dan minggu ini akan ada Ngaji literasi. edisi ke berapa ya? Ke-6. Dan insya Allah juga akan akan membedah buku dari bagaimana kiat-kiat menulis Betul. yang asik. dari Bu Muslihah insya Allah. Dan insya Allah akan menampilkan juga pengantarnya yang luar biasa dari Om Jai. Om Jai. Ya, nah itu mungkin sedikit bocoran ya. Selebihnya nanti teman-teman akan silakan bergabung di ngaji edisi ke-6. Betul. Karena tadi yang membuka adalah Mas Woko, maka selebihnya dipersilakan untuk menutup kembali. Oh, kita ternyata sudah selesai. Iya, Waduh. di penghujung acara ternyata kita. Oke, baik, sebelum kita tutup teman-teman, saya rasa kita perlu untuk memiliki harapan-harapan dan Betul. ucapan terima kasih kepada khususnya kontributor yang telah menyukseskan acara Risalah Ramadan selama bulan Ramadan kemarin. Betul sekali. Nah, Betul sekali. kira-kira harapannya Mas Roni apa terkait dengan menulis dan tentu terkait dengan grup ataupun apapun lah itu. Ya. Silakan sebagai closing statement. Oke, harapan saya ke depannya semoga teman-teman SPK, utamanya SPK ya, karena kan kita ini risalah ini dengan SPK. Semoga siapapun yang bernaung di SPK ini
dengan bermula dari pijak kesabaran itu bisa terpacu untuk ayolah kita mulai berkarya, ayo kita mulai menulis, ayo kita yang awalnya mungkin fasik hanya sebagai diam, dalam artian hanya melihat saja tanpa ada komentar dan sebagainya, ayolah mulai kita berproses. Kenapa demikian? Karena kalau kita hanya bergabung dengan komunitas menulis tanpa mau berproses dan mau memulai, kapan kita akan berkembangnya? Kapan kita akan menjadikan harapan kita nyata? Misalnya ya, saya ingin bergabung ke SPK karena ingin menjadi seorang penulis misalnya, atau pengen bisa berkarya, bisa menuliskan buku. Ya harus kita mulai dari sekarang. Jangan menunggu grupnya bubar atau mungkin kita merasa menyesal di akhir waktu. Maka ayolah teman-teman, ayo menulis, kita konsisten menulis. Kalau memang teman-teman susah ataupun mau mulai dari mana, ya silakan bertanya di grup gitu. Entah sama siapapun yang jenengan kenal, bisa Prof Naim, bisa Mas Woko, saya atau sebagainya. Karena bagaimanapun saya kira kendala teman-teman ataupun rasa malu yang mendalam untuk memulai tulisan bisa diatasi dengan cara sharing ataupun berbagi kesulitan. Nah, itulah fungsinya grup. Yang untuk apa? Saling menyemangati, saling mendorong, mensupport supaya apa? Supaya kita tetap aktif untuk menulis hingga akhirnya suatu waktu kita menjadi seseorang. Iya. Mungkin itu ya. Siap. Silakan Jangan. Iya, kepanjangan mungkin aja. Kepanjangan banget ini potong. Saya potong. Ya, baik, terima kasih teman-teman yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Demikian tadi khutbah dari Angel lagi khutbah. banyak sekali. Mungkin saya sebagai moderator ataupun juga sebagai narasumber bersama Mas Roni di sini, Ya. mohon maaf dan undur diri. Sebelum itu saya memiliki sebuah pesan dari Habibur Rahman As-Sirazi, salah satu penulis besar, novel. ya, penulis novel dan juga sutradara juga, Betul. bahwa kata beliau, jika kita menjadi seorang penulis, syaratnya itu ada 9. Ya. Apakah itu? Apa itu? Yang pertama adalah menulis, baru menulis. Dan nggak ada lagi selain kita belajar menulis. Ya. Aksi. Aksi dan aksi. Tetap jangan lupa, jangan berani menulis sebelum kita memiliki kaidah untuk terus membaca. Karena membaca itu adalah pengantar untuk kita menulis. Terima kasih, itu saja dari kami teman-teman. Semoga kita bersua kembali di lain waktu dan lain kesempatan. Dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.